Kadang aku heran ya, semua ada di depan mata aku, rumah, pendidikan, hidup enak, tapi nggak tahu kenapa rasanya itu kosong aja di dalam. Kosong gimana maksud kamu? Kamu baru lulus S2 loh ya, hasil kamu bagus, banyak orang pengen ada di posisi kamu sekarang. Itu yang bikin aku itu bingung ya, semua udah aku dapetin tapi aku itu gak tahu setelah ini mau ngapain. Hidup aku jalan tapi rasanya itu tanpa arah. Perasaan ayah, perasaan kayak gitu itu wajar di umur kamu. Bukan tanda kamu itu gagal, kadang orang itu justru kosong karena terlalu cepat-cepat dapat semuanya. Setahun kemarin aku itu ikut kerja bareng ayah di perusahaan, ikut rapat, ketemu banyak relasi, belajar banyak, tapi ya tetap aja aku itu ngerasa hampa. Ayah ajak kamu ke sana bukan cuma buat nerusin ayah, bukan cuma nerusin usaha. Ayah itu pengen kamu itu belajar tanggung jawab, ketemu hidup nyata, bukan cuma teori. Aku ngerti niat ayah dan aku itu nggak nolak nerusin perusahaan. Aku cuma merasakan ada bagian hidup aku yang belum ketemu. Mungkin kamu itu perlu pengalaman di luar, keluar sebentar dari zona nyaman. Dari situ biasanya orang itu nemuin arti hidupnya. Jadi kalau aku itu mau nyari pengalaman sendiri, ayah nggak keberatan asal aku tetap ingat tanggung jawab aku. Ayah nggak pernah nahan kamu. Ayah cuma mau kamu itu jalan jujur aja sama diri kamu sendiri. Iya Bu Rini, sebentar ya, aku ambilin yang dingin dulu. Yang kemarin Ibu suka masih ada, es batunya juga baru aku bikin loh biar lebih seger. Iya Mbak Mary, saya teh emang nyari kamu. Kemarin teh beli yang jahe, badan teh langsung enakan. Hari ini mah pengen yang ringan-ringan aja ya, tapi tetap bikin seger. Berarti cocoknya yang serai jeruk ya Bu. Gulanya aku kurangin dikit kayak kemarin. Ibu kan habis dari pasar, capek, butuh yang nenangin. Iya Mbak Mary, aku itu kemarin bawa cucu ke sini, doyan banget sama yang coklat. Hari ini aku beli 2 ya buat di rumah. Siap Bu Wati, yang coklatnya aku bikin agak cair ya biar gampang diminum. Buat anak sama orang tua itu lebih enak kayak gitu Bu. Oloh Mbak Mary, kamu teh mani inget pisan aja selera orang-orang. Saya teh sampai nggak perlu mikir mau pesan apa, datang ke sini teh tinggal duduk aja. Nanti kamu yang nyiapin. Iya Bu, soalnya kalau ibu-ibu datang ke sini kan pengennya istirahat bentar. Kalau aku bisa ngebantu mikir sedikit ya, aku seneng. Pantas aja, lama kamu nggak pernah sepi. Orang itu betah duduk lama ngobrol, ngalor ngidul, nggak kerasa waktu itu jalan. Iya Bu, ngobrol itu kadang lebih penting dari jualannya. Minumnya cuma teman, ceritanya yang bikin capek hilang. Ini bukan pertama kalinya aku itu di sini. Lihat perempuan itu bikin aku ingat ibu, senyumannya itu bikin aku merasa pulang. Senyum itu senyum yang aku lihat di diri ibu, almarhum ibu. Nggak tahu kenapa setiap aku lihat senyum itu aku itu merasa pulang. Setiap aku capek sama hidup aku itu merasa kosong. Senyuman itu bikin aku itu merasa utuh. Kayaknya aku itu harus melakukan sesuatu biar aku itu bisa menikmati senyum indah itu seumur hidup aku ya. Maaf Tuan, tadi ayah Tuan telepon katanya ada sesuatu yang harus segera diselesaikan. Beliau minta kita itu langsung ke kantor setelah buat beresin hal itu. Ada apa sih Dion? Kok mendadak banget? Baru juga aku itu agak enakan, udah disuruh balik lagi. Ayah kurang tahu persisnya Tuan. Ayah Tuan itu nggak menjelaskan detailnya. Ini perlu ditangani langsung sama Tuan. Dari cara ayah Tuan berbicara, kelihatannya memang cukup serius dan nggak bisa nunggu lama. Ya udah kita ke kantor aja sekarang ya. Aduh kenapa sih aku itu jadi kepikiran terus. Baru kenal, baru lihat tapi kepala isinya itu dia mulu. Aku juga nggak ngerti harus gimana. Biasanya aku itu cuek sama hal yang seperti ini. Tapi sekarang itu kok ya beda. Aku malah bingung sendiri. Takut salah langkah. Aku itu nggak bisa pura-pura nggak peduli. Tapi aku juga nggak berani sembarangan ngedeketin. Loh Aden, dari tadi Ibu perhatiin kok kelihatannya bengong terus. Ada apa toh Den? Mau Bibi bikinin kopi kesukaan Aden atau mau makanan dulu? Nggak usah Bi, biasa aja lah. Anak muda lagi kepikiran aja. Kepikiran apanya sampai segitunya toh Den? Jangan bilang Aden lagi jatuh cinta ya. Kelihatannya beda loh dari biasanya. Aduh Bibi bisa aja. Tapi ya mungkin ya Bi. Ya kalau soal itu Bibi cuma bisa ngingetin Aden itu bukan orang biasa. Banyak orang deket bukan karena hati tapi ya karena status. Bibi itu takut Aden dimanfaatin toh Den. Itu yang bikin aku itu males Bi. Dari dulu aku itu capek merasa orang lihat aku itu bukan sebagai aku tapi sebagai statusku. Ibu Aden dulu juga kayak gitu Den. Beliau itu sederhana banget, apa adanya. Bibi itu kagum sama Ibu Aden. Orangnya hangat, gak pernah ngerasa lebih dari siapapun.
Ya, Bibi itu harap Aden nanti nemu orang yang mirip Ibu Aden ya. Sederhana, tulus, nerima Aden apa adanya. Kayak Bibi juga ya, sederhana apa adanya. Aduh, Aden ini ada-ada aja. Ya iyalah, wong Bibi ini sederhana karena emang gak punya apa-apa. Beda sama Aden, mau apa aja udah ada. Justru itu Bi, kadang aku tuh pengen hidup yang biasa aja. Mas, mau beli es ya? Duduk dulu aja. Panas begini biasanya orang pada cari yang dingin-dingin nih, biar badannya enakan dan kepala nggak pusing, Mas. Ya Bu, saya itu mau beli es, tapi sambil beli saya itu juga mau ngobrol sedikit sama Ibu. Soalnya ada hal yang mau saya tanyain baik-baik. Oh, emangnya ngobrol apa ya, Mas? Biasanya orang beli tuh langsung minum aja. Tapi ya nggak apa-apa lah, mau rasa apa dulu, nanti biar Ibu bikinin. Semua rasa saya ambil Bu, tapi maksud saya itu bukan cuma esnya. Saya tertarik sama lapak ini, sama gerobaknya, sama tempat jualannya juga. Hah? Masnya serius? Masnya ngomong apa sih ini? Ini kan lapak nggak dijual. Ibu cari makan di sini, Mas, tiap hari dari pagi sampai sore. Saya paham itu Bu, tapi saya itu mau beli semuanya. Gerobaknya, perlengkapannya, sama hak jualan di tempat ini. Ibu sebut aja angka yang Ibu anggap pantas deh. Mas, ini bukan soal angka. Kalau ibu jual lapak ini, ibu mau kerja apa lagi, Mas? Anak ibu kan masih sekolah. Kebutuhan tiap hari juga dari sini, Mas. Justru itu yang saya itu pikirkan Bu. Saya itu bayar gerobaknya, saya itu ganti penghasilan Ibu buat beberapa bulan ke depan. Sama saya itu kasih modal biar Ibu itu bisa mulai lagi di tempat yang lain. Mas serius ngomongnya? Aduh, ibu tuh nggak pernah ketemu orang yang datang terus ngomong kayak gini. Jujur aja ya, ibu bingung harus jawab apa, Mas. Saya serius Bu, saya itu nggak mau Ibu itu rugi. Saya cuma butuh lapak ini. Sisanya saya itu pastikan Ibu tetap aman buat jalanin hidup Ibu ke depannya. Ya udah, kalau gitu, kalau emang Masnya niat dan ibu nggak ditinggal tanpa pegangan, ibu terima. Tapi ibu harap Mas itu beneran tanggung jawab sama omongan Mas. Ya Bu, saya itu tanggung jawab. Mulai hari ini lapak saya ya, saya ambil alih. Ibu bisa beresin barang-barang pelan-pelan. Soal uang dan modal biar saya yang urus ya. Es krim. Yang mau beli silahkan yuk, es krimnya masih baru yo. Mas kelihatannya baru ya, cara manggil pembelinya masih agak kaku itu. Tapi nggak apa-apa, lama-lama juga terbiasa itu kalau sering jualan di sini. Iya Mbak, baru banget. Jujur aja aku itu belum biasa ngomong sama orang banyak. Masih suka bingung sendiri harus mulai dari mana. Nggak apa-apa, semua juga pernah di posisi itu dulu. Aku juga kaku, yang penting kamu tenang aja. Orang bakalan datang sendiri kalau ngerasa nyaman. Aku kira jualan itu cuma soal rasa sama harga, tapi ternyata cara ngomong sama orang juga itu penting banget ya. Aku baru merasakan sekarang. Iya, orang beli itu bukan cuma barangnya aja. Kadang mereka mau disapa, mau didengar, dan dilayanin dengan wajar aja, Mas. Pantesan lapak kamu tuh rame terus. Kelihatannya orang itu betah lama-lama. Aku tuh perhatiin dari tadi banyak yang duduk sambil ngobrol. Ya karena ngobrolnya ngalir aja, nggak perlu sok ramah, cukup dengerin. Ya kalau capek ya capek bareng, orang biasanya ngerasa dihargain dari situ. Aku tuh belum pernah merasa seperti ini sebelumnya. Jualan sendiri, ketemu orang langsung, rasanya itu beda sama kerjaan yang biasa aku lakuin. Nikmatin aja dulu prosesnya, jangan mikirin harus jago sekarang. Yang penting kamu mau belajar dan nggak buru-buru pengen kelihatan hebat. Bu, tahu nggak, hari ini aku tuh ketemu penjual es krim baru loh di taman. Orangnya kelihatan sederhana, mau belajar, nggak gengsi. Aku bantu dikit, ngobrolnya juga nyambung, Bu. Ibu senang dengar cerita kamu, Mer. Tapi ibu mau ingetin, di kota besar orang kelihatan baik itu belum tentu aman. Apalagi sama cowok, kamu harus ekstra hati-hati, Nak. Tapi Bu, dia itu beda. Caranya dengerin orang, caranya nerima salah. Dia tuh gak so pintar, gak so jago. Rasanya tuh tulus dan gak dibuat-buat, Bu. Kamu bilang beda karena kamu ngerasa nyaman kan? Ibu gak nyalahin, tapi rasa nyaman itu bukan bukti gimana baiknya dia. Apa kamu punya bukti dia benar-benar baik, bukan cuma kelihatan sederhananya aja? Bukti sih nggak ada, Bu. Ya, aku cuma lihat dari sikap kecilnya, dari cara dia sabar, mau belajar, nggak marah walau ditegur.
Sikap kecil itu penting, tapi belum cukup. Banyak orang yang pintar nutupin niat. Ibu cuma takut kamu buru-buru percaya sebelum kenal lebih jauh dan lihat konsekuensinya. Iya bu, aku ngerti. Mungkin aku terlalu cepet nyimpulin. Aku cuma ngerasa nyaman aja ngobrol sama dia. Bukan berarti langsung percaya atau berharap apa-apa. Bagus kalau kamu sadar rendah hati itu perlu, apalagi sama laki-laki. Jangan ngerasa dia beda dulu, biar waktu yang nunjukin, bukan perasaan nyaman kamu itu. Ibu percaya sama kamu nak, kamu kan pinter jaga diri, hati boleh terbuka, tapi kepala harus tetap nyala. Itu aja ya pesan ibu. Bi, akhir-akhir ini Raka itu kemana ya? Saya perhatikan dia itu jarang ada di rumah. Bukan tipe dia kayak gini. Apa dia itu lagi sering pergi sama temannya atau ada kegiatan yang bikin dia itu sibuk? Iya pak, dan Raka itu sekarang emang lagi sibuk, tapi bukan main atau keluyuran. Dia itu sibuk jualan pak, dari pagi sampai sore. Jualan? Jualan apa Bi? Jangan ngada-ngada deh. Anak itu mana mungkin mau jualan. Panas-panas, pegang uang receh, apalagi ketemu orang banyak. Bener pak, dan Raka itu sering minta Bibi buat bangunin dia di jam 5 pagi. Terus Budi sama Halim disuruh belanja kebutuhan lapak es krimnya itu. Semua dia susun dan siapin sendiri pak. Es krim? Kamu yakin ngomongnya itu salah? Bi, dari kecil dia itu dimanja, makan telat aja ngeluh. Masa sekarang itu mau berdiri jualan seharian? Bibi juga heran toh pak, tapi itu yang terjadi. Dan Raka kelihatannya serius, tapi ya Bibi takut salah ngomong atau salah nangkep, makanya gak berani cerita panjang. Aneh, aku itu nggak nyangka dia itu sejauh itu. Apa yang bikin dia itu berubah ya sampai mau meninggalkan kenyamanan rumah dan melakukan hal seperti itu? Iya mungkin sebaiknya Bapak tanya langsung aja ke Den Raka pak, biar jelas dari dia langsung. Bibi itu takut kalau Sarah cerita malah jadi salah paham. Ya aku tuh bakal tanya sendirilah. Aku cuma mau tahu apa yang lagi dia cari. Aduh, kenapa ayah itu bisa kesini sih? Gila, ini tempat paling nggak boleh ketahuan. Kepalaku tuh langsung kosong. Aku harus santai, nggak boleh kelihatan kenal. Es krim pak, mau yang coklat vanila atau campur? Lagi rame. Jadi kalau mau pesen sekalian aja nanti saya bikinin deh. Laka, kamu ngapain berdiri di sini? Ini lapak siapa? Kamu tahu nggak? Kamu tuh lagi melakukan apa sekarang? Silakan pak, es krimnya masih fresh. Kalau bapak itu mau yang biasa, aku juga ada. Harganya terjangkau, rasanya juga aman buat segala umur kok. Kamu jangan pura-pura nggak kenal ya. Ini ayah kamu. Kamu pikir orang itu nggak bakal ngeliat kamu di sini? Yang satu aja ya pak. Atau mau dua sekalian. Saya lagi ada promo. Boleh dicoba dulu. Nanti kalau cocok bisa pesan lagi kapan-kapan. Aneh. Apa dia itu sengaja mengalihkan topik dan bahas soal es krim ya? Aduh ya udahlah. Terserah anak ini aja. Pasti dia itu tak apa yang dia lakukan. Mau yang satu aja ya. Biar cepet. Ya udah satu aja. Yang biasa ya rasa coklat. Rak, tadi itu siapa sih? Dari jauh kelihatannya kamu panik banget. Biasanya kamu kan santai, tapi barusan muka kamu kelihatan tegang. Kayaknya takut deh kalau salah ngomong sama dia ya. Bukan siapa-siapa Mir. Orang itu kelihatan galak aja dari tampang. Datang nanya-nanya, nadanya tegas. Aku jadi ikut tegang lah. Oh, pantesan aja sih dari gayanya emang kelihatan kaku. Aku juga sempat mikir orang itu penting atau gimana. Tapi kalau kamu aman ya dia nggak ngapa-ngapain kamu kan. Biar cepat pergi aku kasih es krim gratis aja. Daripada panjang urusan, aku itu malas ribet. Oh ya udah, kirain kamu kenal atau ada masalah. Soalnya jarang ada orang nanya ke kamu pakai nada kayak gitu. Aneh ya, tadi orang itu sempat bilang ayah. Aku dengar jelas, tapi Raka bilang nggak kenal. Dari tampangnya juga agak mirip dikit sih. Kalau emang itu bener ayahnya, harusnya Raka seneng dong didatengin. Tapi kok Raka malah kelihatan takut. Dan orang itu juga kelihatannya bukan orang sembarangan. Mas Raka ya? Ya ampun Mas, ngapain di sini? Maaf ya Mas, rumah ibu sederhana banget seadanya. Ibu nggak nyangka loh ketemu Mas di sini. Loh Bu, ibu kenal sama dia? Maksudnya kenal gimana Bu?
Ya kenal dong Mary. Ini tuh Mas Raka yang sering bantu ibu sama pedagang lain. Ini anak pemilik perumahan tempat ibu jualan. Orangnya baik, nggak sombong, sering borong dagangan orang kecil. Hah? Jadi selama ini kamu bohongin aku, Rak. Kamu pura-pura jadi penjual es krim biasa, padahal semua orang tahu kamu itu siapa. Mer, tunggu, aku bisa jelasin. Ini nggak sesimpel itu kok. Aku itu nggak bermaksud ngeremehin kamu atau bikin kamu itu kelihatan bodoh. Nggak sesimpel itu ya Raka. Kamu tahu rasanya apa waktu tahu semua ini sekarang? Kamu bikin aku ngerasa kayak orang bodoh yang percaya sama cerita kamu tanpa tahu apa-apa. Loh, Mary, tunggu dulu. Ibu juga nggak tahu kalian sedekat ini. Ibu cuma cerita apa adanya. Ibu nggak ada maksud apa-apa. Bu, ini bukan soal ibu cerita. Ini soal aku yang dibohongin dari awal. Kamu tahu rasanya percaya sama orang yang ternyata nyembunyiin hidupnya dari aku, Rak. Aku nyamar bukan buat main-main. Aku cuma pengen jadi diri aku sendiri tanpa embel-embel apa-apa. Aku salah karena nggak jujur dari awal. Aku nggak peduli alasan kamu sekarang. Yang aku tahu kamu bohong dan itu cukup buat aku ngerasa dihianatin. Mary, jangan kayak gitu. Mas Raka itu orangnya baik. Ibu lihat sendiri, ibu tahu kok. Aku nggak mau lihat kamu lagi di rumah ini. Pergi sekarang Raka. Aku butuh tenang. Aku benci sama kamu. Ya, aku salah. Aku nyamar. Aku bohong dari awal. Aku pikir kalau aku tuh jujur soal siapa aku, dia itu bakal jaga jarak. Tapi sekarang dia itu marah dan ngusir aku. Kalau dia itu marah itu wajar. Kamu bohong dari awal sih. Kamu masuk ke hidup orang itu dengan cerita setengah-setengah. Kamu berharap apa dari situ selain kekecewaan? Aku tahu ya, aku itu nggak nyari pembelaan. Aku cuma pengen cerita. Rasanya itu sesek. Aku tuh nggak pernah merasa kehilangan arah kayak seperti sekarang. Kamu itu masih muda, dunia kamu itu masih panjang. Kalau satu orang itu bikin kamu hancur gini, mungkin lebih baik kamu itu mundurlah, cari yang lain. Hidup nggak berhenti di satu orang. Aku itu nggak mau yang lain ya. Aku tahu aku itu salah, tapi aku itu nggak mau kabur. Aku itu nggak mau menutup cerita ini cuma karena aku itu takut tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan soal keras kepala. Kamu jangan borong semuanya sendiri. Kamu nyamar, kamu bohong, kamu bikin situasi ini. Sekarang kamu itu juga yang harus hadapi. Ya, itu yang aku takutkan ya. Tapi juga nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Aku itu cuma mau dia itu tahu aku itu yang sebenarnya, tanpa uang, tanpa status, tanpa sandiwara. Kalau begitu jangan setengah-setengah. Jangan datang bawa alasan, datang bawa kejujuran. Siap ditolak, siap kehilangan, itu harga dari kebohongan kamu. Lakuin itu, jangan pakai uang untuk menutup salah. Jangan pakai kekuasaan buat menyelamatkan perasaan. Hadapi sebagai Raka, bukan sebagai anak ayah. Aku salah, Mer. Aku itu bohong. Aku menyamar. Aku pikir aku itu melindungi perasaan kamu. Padahal aku malah meremehkan kamu. Aku minta maaf ya. Kamu tahu, Rak, yang bikin aku paling sakit itu apa? Bukan karena kamu kaya, tapi karena kamu datang ke hidup aku dengan cerita yang kamu atur sendiri tanpa ngasih aku pilihan dari awal. Iya, dan apapun keputusan kamu aku terima. Aku nggak mau sama kamu, Rak. Bukan karena kamu jahat, tapi karena aku nggak mau ngulang hidup ibu aku lagi. Maksud kamu? Ibu aku dulu juga deket sama orang berada. Awalnya baik, awalnya kelihatan tulus. Tapi akhirnya ibu aku yang ditinggalin. Dan dia besarin aku, ngerapihin sisa-sisa hidupnya sendiri, Rak. Aku nggak mau hidup dengan rasa was-was. Aku nggak mau bangun tiap hari sambil takut ditinggal. Walaupun kamu baik, masa lalu aku nggak ngasih aku keberanian buat lanjut. Jadi ini benar-benar selesai. Iya, Rak. Aku milih sendiri. Aku milih tenang. Aku nggak mau sama siapapun. Aku mau hidup aku sendiri, tanpa bergantung, tanpa berharap, dan tanpa takut kehilangan. Jaga diri kamu baik-baik ya. Kamu juga ya.